Nyi, 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 nyi. Ingat ya ajaran dari guru-guru kita, biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan, saudara sekalian. Yang nyinyir 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 nyinyir. Serius nih, itu pidato seorang presiden. Nyinyir 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 nyinyir. Pak, yang nyinyir sebenarnya rakyat atau aduh gimana ya, nanti saya terlalu vokal, terlalu kritis, akun saya dihilangkan lagi. Aduh, netizen komen lah, masa sih seorang presiden nyi. Lihat, ini sudah kategorinya tidak pantas presiden melakukan seperti itu, apalagi ini untuk nanti bahan contoh tontonan nasional, contoh buat anak-anak muda. Walaupun itu saya lihat di full video lengkapnya di Munas HIPMI pada tanggal 10 Juni itu kemarin, berarti di detik atau menit kurang lebih dia berpidato 1 jam lebih, di 1 jam lebih 10 menit mau ke 11 menit. Nah, kalian bisa tandain lah ya, jadi bahasanya sebelumnya itu adalah tentang yang biasa memecah belah bangsa, dan di 1 jam lebih 10 menit yang mau ke 11 menit itu adalah bahasa tubuh presiden ini. Ya, dia kan tua, jadi otomatis setelannya kembali ke mode anak yang tidak bisa kadang membedakan. Saya tidak akan membahas yang salahnya tentang pertambahan 10 tambah 6 itu, nggak akan. Itu mungkin mode hilap dia. Jadi tidak pantas seorang presiden, apalagi kalian pendukungnya, mesti malu ingatkan Pak Presiden tidak pantas mantan prajurit seperti itu. Saya lihat atau saya ingat mantan presiden sebelumnya, saya nggak mau bahas yang Jokowi, Presiden SBY tidak melakukan di setiap pidatonya itu, apalagi gestur tubuhnya yang tadilah yang dilakukan Prabowo. SBY tidak pernah, Presiden Habibie tidak pernah, apalagi Presiden Soeharto waktu itu kan kita lihat tidak pernah dia melakukan nyinyir-nyinyir gerakan tubuh seperti itu. Bahkan saya sendiri pun yang bukan basicnya prajurit melihat itu malu. Jadi malu, bahkan yang melihat yang mencontohkannya pun nggak bisa gitu. Ini presiden dicontoh. Jadi kalian yang pendukungnya ingatkan, malu seorang presiden melakukan seperti itu, apalagi ketika dia bilang nyinyir tadi lah. Yang dilakukan presiden harusnya dia berwawasan, membangun, tidak melakukan gestur seperti itu, memberikan contoh untuk anak muda. Tapi ya udahlah, yang saya pahami adalah akhir zaman, maka setiap pemimpin itu bukannya menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut hadis itu ya akan datang pemimpin setelahnya ini lebih jelek. Berarti artinya apa? Kualitas masyarakat Indonesia memang suka berbohong, lebih dari berbohong, korupsi di mana-mana. Lalu yang jujurnya kemana? Yang jujurnya ada, cuman yang jujurnya ini kebanyakan diam juga. Yang saya lakukan ini adalah termasuk nahi mungkar. Mungkin kalian gak suka, tetapi ya inilah yang namanya nahi mungkar. Banyak ustadz-ustadz di luar sana yang melakukan amar ma'ruf, jadi kebaikan-kebaikan, menyampaikan adem, tenang, ya kalian mungkin nggak benci, tetapi yang kayak gini kalian mungkin akan benci. Gua pendukung presiden, gua nggak terima kalau presiden diserang balik ya. Wewo, makanya lo jangan cuma omon-omon doang ya. Jadi koruptor semakin ngelunjak, semakin berani ya. Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo puter balik sambil garuk kepala. Malam naikin BBM, siangnya nyinyirin rakyatnya. Seolah-olah yang mengkritik dengan caranya tentunya ya. Saya nggak bisa memaksakan semua kritik itu seperti gaya yang sama. Misalnya kritik seperti seorang dosen, seorang ilmuwan, seorang praktisi, ya macam-macam, karena rakyat ini memang heterogen. Ada yang dengan gaya youtubernya, ada yang dengan gaya netizennya, ada yang dengan gaya macam-macam gitu. Justru penguasa, pemimpin itu harus berpikir bagaimana bersikap pada rakyat. Jangan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu bisa dalam dua pengertian. Pertama, kekanak-kanakan karena usia, seperti anak kecil lagi, bocah. Yang kedua, kekanak-kanakan karena seperti bukan mukallaf, kayak tidak tahu beban hukum, kayak tidak tahu pertanggungjawaban hukum, kayak orang yang belum mau mayit, belum mukallaf, belum diberi tanggung jawab hukum, atau belum cakap hukum. Itu yang namanya kekanak-kanakan.
apalagi ditambah sikap sifatnya seperti kanak-kanakan, dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit curhat. Lalu kalau pemimpinnya sering nyinyir, sering ngambek, bahkan selalu curhat di ruang publik, rakyat mau ngadu dan curhat kepada siapa? Bukankah yang lebih membutuhkan itu rakyat mengadu kepada pemimpinnya? Bukan yang lebih banyak mendengar adalah pemimpinnya untuk mendengar apa yang dikeluhkan rakyat. Bukannya yang harusnya mengeluh itu adalah rakyat yang kepada pemimpinnya. Kenapa dalam setiap peristiwa pertemuan dengan rakyat selalu saja presidennya yang mengeluh kepada rakyat, selalu saja presidennya yang curhat kepada rakyat, dan bahkan setiap momentum pertemuan kepada rakyat seperti momentum kampanye pilpres, mengubar janji lagi, akan lagi, rakyat demi rakyat lagi. Sampai kapan hal itu terus direpetisi? Sementara rakyat hari ini nggak bodoh, nggak butuh pidato, nggak butuh janji, nggak butuh nyinyiran, butuh kebijakan. Tetapi justru kebutuhan kebijakan ini diberikan kebijakan yang zalim. Rakyat justru hari ini terbebani dengan kenaikan harga BBM. Yang kedua, Nabi tadi selain meminta kepada Allah perlindungan, Allahumma inni a'udzubika, jadi perlindungan dari kejahatan imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang kekanak-kanakan, pemimpin bocah, juga pemimpin yang bodoh. Imaratus sufaha, bodoh itu bukan berarti nggak sekolah, nggak menguasai ekonomi, tapi bodoh tentang agama, bodoh tentang syariah, sehingga tidak tahu bagaimana agama Islam yang mulia ini mengatur urusan rakyat, bahwa seorang pemimpin adalah al-imamu junnatun. Seorang pemimpin itu menjadi tameng, menjadi perisai. Pemimpin itu tempat rakyat berlindung. Yang betul itu pemimpin pasang badan untuk rakyatnya, bukan pemimpin menumbalkan rakyatnya. Dan yang kedua, pemimpin itu harus menjadi pelayan, ngurusi majikannya. Siapa majikan pemimpin? Rakyatnya. Bagaimana sikap pemimpin kepada rakyatnya? Layaknya sikap seorang abdi hamba kepada majikannya. Kata-katanya harus lembut, menyenangkan, menenteramkan. Pelayanannya harus baik, bagus kepada rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu seperti pelayan suatu urusan, dan setiap pelayan satu urusan, ra'in ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau zaman era sebelumnya kita sering ketemu dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang kita diingatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang akan datangnya satu zaman penuh tipu daya ya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang khianat diberi amanah, yang amanah justru dianggap pengkhianat, dan saat itu akan banyak ruwai bidoh ya. Ini siapa? Orang-orang yang bodoh diserai urusan memimpin umat ini. Dan hari ini justru yang terjadi, hadis Nabi lagi, imaratus sufaha, imaratus sibyan, pemimpin kekanak-kanakan, pemimpin yang bodoh. Imaratus sibyan itu pemimpin kekanak-kanakan, imaratus sufaha itu pemimpin yang bodoh. Yang dimaksud bodoh tadi bodoh agama. Karena apa? Menjadi pemimpin dalam Islam harus paham agama. Bagaimana itu riayah, bagaimana itu hak-hak umat, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, bagaimana mengelola ekonomi. Tidak boleh justru membangga-banggakan ekonomi kapitalis. Dalam pertemuan HIPMI di Lampung, justru Prabowo Subianto membangga-banggakan pandangan ekonomi kapitalis. Justru masalah negeri ini karena apa? Ekonomi kita menganut atau mengadopsi sistem ekonomi kapitalis yang basisnya adalah ekonomi liberal, kebebasan pasar. Ini yang merusak. Di mana SDA kita dikuasai oleh swasta, domestik, asing dan asing. Di mana yang ada, yang paling berkuasa negeri ya oligarki. Di mana kekayaan alam ini ya tidak menguntungkan rakyat, justru menguntungkan oligarki. Sementara kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan mengambil pajak dari rakyatnya. Sejauh kecelakaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya terbawa emosi terus terang kalau sudah bicara tentang urusan hajat rakyat. Karena di dalam konteks membicarakan urusan atau hajat rakyat, nasib rakyat itu, saya tidak sedang bicara atas nama orang lain. Saya seperti terbawa bicara tentang saya sendiri sebagai satu dari bagian jutaan rakyat di negeri ini yang terdampak dari kebijakan-kebijakan yang zalim. Jadi jangan dianggap kok bisa Bang Aka kok perasaannya sama. Ya karena kita juga merasakannya. Susahnya hidup itu
bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang di luar, kita juga ikut merasakan. Nah, karena itu terjadi hal-hal yang seperti ini begitu. Subscribe Raka Channel. Ini akan saya bacakan beberapa yang sudah bergabung. Yusuf Perdana, benar Bapak Akang. Kemudian ada lagi Ismi, terima kasih Bang sudah selalu mewakili suara kami. Saya bilang tadi ibu atau bapak, saya tidak mewakili bapak ibu, saya juga mewakili saya sendiri, karena kita sebagai rakyat nasibnya sama. Sebenarnya wakil bapak ibu itu, wakil kita ada di DPR, tapi karena DPR nggak bersuara, bahkan misbahun dari anggota DPR RI ketika fiskal kita terhimpit, cekak, negara nggak punya duit, apa rekomendasinya? Bukannya negara usaha apa kek, SDA kita dikelola bagaimana kayak apa, suruh digenjot penerimaan dari pajak, berarti apa, suruh neken kita lagi, meres kita lagi.